Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode nanti malam. Di mana di episode nanti malam kita akan menyaksikan bagaimana nantinya Aksa yang akan mengajak Amira dan juga Bella untuk USG bersama. Nah, kira-kira apakah nantinya kehamilan Bella ini akan benar-benar terbongkar bahwa janin yang ada di dalam rahim Bella itu sudah tidak berkembang? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana saat itu ketika Aksa pulang, ternyata Aksa tidak menemukan Amira di rumah. Oleh karena hal itu, Aksa akhirnya mengecek GPS di handphonenya yang menunjukkan bahwa Amira saat ini berada cukup jauh dari rumah. Oleh karena hal itu, Aksa akhirnya memutuskan untuk menjemput Amira ya kawan-kawan. Saat itu Amira memang berada jauh dari rumah Aksa karena Amira baru saja menemui ayahnya di rumah Lian Bagaskara. Tak hanya itu, Amira juga bertemu dengan Rafael Adinata yang sangat mirip dengan Galang karena memang itu adalah Galang ya kawan-kawan. Mereka berdua terlihat begitu akrab karena Rafael hampir saja menabrak Amira ya kawan-kawan. Mereka terlihat sedang mengobrol di taman. Lalu Aksa akhirnya sampai di sana ya kawan-kawan. Setelah itu Aksa akhirnya mengajak Amira untuk makan di sebuah kafe ya kawan-kawan, dimana Aksa tahu bahwa Amira pasti lapar karena belum makan. Dan setelah makanan itu selesai, Aksa pun mengajak Amira pulang. Namun di sini ada yang berbeda, di mana saat itu Aksa menggandeng tangan Amira. Amira pun berkata dalam hatinya, "Kenapa ya Om Dun menggandeng tangan saya seperti ini?" Namun, sebelum Amira sampai mengucapkan apa yang ada di dalam pikirannya, Aksa bertanya kepada Amira. Aksa meminta izin untuk menggandeng Amira karena ini adalah hal yang Aksa mau. Oleh karena hal itu, Amira pun hanya diam saja ya kawan-kawan menuruti keinginan Aksa, dan mereka pun akhirnya pulang ke rumah. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana saat itu ketika Amira baru saja selesai mandi, ternyata Aksa masuk ke kamar Amira, dan Amira yang saat itu sedang mengeringkan rambut dengan menggunakan handuk tidak melihat kedatangan Aksa, sehingga Amira pun menabrak Aksa hingga terjatuh ke ranjang berdua ya kawan-kawan. Setelah melihat Aksa yang ada di depannya, Amira pun berteriak karena terkejut tiba-tiba Aksa ada di dalam kamarnya. Namun Aksa mengatakan bahwa dirinya hanya ingin memastikan Amira baik-baik saja. Aksa juga mengatakan bahwa dirinya tidak bisa meninggalkan Amira begitu lama ya kawan-kawan. Namun Amira mengatakan bahwa dirinya pasti baik-baik saja karena dirinya sekarang sudah berada di rumah. Ya, namun Aksa selalu saja mencari-cari alasan untuk bisa berduaan dengan Amira. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana di keesokan harinya ternyata Aksa mengajak Amira dan juga Bella untuk tes USG bersama ya kawan-kawan.
Saat itu Bella terlihat panik karena saat ini bayi yang ada di dalam rahim Bella itu sudah tidak berkembang ya kawan-kawan. Oleh karena hal itu, Bella akhirnya menelpon Zaki dan memberitahukan tentang semua ini. Zaki menyuruh Bella untuk mencari berbagai macam alasan agar tidak ketahuan kebohongan mereka itu ya kawan-kawan. Hingga pada akhirnya, saat itu ketika Aksa dan juga Amira mau pergi, Bella terlihat masih menggunakan baju tidur ya kawan-kawan, sehingga Aksa saat itu menyuruh Bella untuk mandi dan ganti baju agar mereka bisa pergi bersama-sama. Namun pada saat itu Bella tetap masih saja beralasan. Bella mengatakan bahwa orang hamil itu tidak boleh terlalu sering untuk melakukan tes UE. Bastian yang ternyata sudah pulang dari luar kota pun melihat semua kejadian itu. Bastian terlihat geram dan mengepalkan tangannya ya kawan-kawan. Bastian semakin curiga bahwa Bella itu hamil bohongan ya kawan-kawan. Meskipun Bastian sendiri telah menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana dirinya menyeret Bella secara langsung untuk melakukan tes USG dan bahkan sampai cek darah, Bella dinyatakan hamil. Namun hal ini membuat Bastian menjadi semakin curiga. Jangan-jangan Bella sudah keguguran sehingga Bella berusaha untuk menutupi kegugurannya itu agar nantinya Aksa dan juga keluarganya menganggap Bella masih hamil. Dan ini tentunya adalah sebuah trik licik yang sedang dimainkan oleh Bella. Wah, benar-benar makin seru ya, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Aksa semakin hari memang semakin memperlihatkan rasa cintanya kepada Amira ya kawan-kawan, dan Aksa juga perlahan-lahan sudah tidak terlalu bucin dengan Bella. Bahkan Aksa sudah berani bersikap tegas kepada Bella karena memang Aksa merasakan perbedaan antara dicintai dan mencintai. Aksa sangat mencintai Bella, namun Aksa hanya berjuang sendiri. Namun kali ini bersama dengan Amira, Aksa merasa dihargai, dicintai, dan juga diperdulikan ya kawan-kawan. Nah, makin seru kan? Makanya nih, jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Ketika Cinta Memanggilmu yang akan tayang setiap hari pukul 18.20 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.